Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Hemalia Ayu Rahmadiansyah dari NIM 2405130085. Saya dari Pendidikan Tata Kecantikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak teknologi digital, positif dan negatifnya. Teknologi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Perkembangannya yang begitu cepat mengubah cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, hingga membentuk budaya baru dalam masyarakat. Di satu sisi, teknologi digital menawarkan berbagai kemudahan yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, di sisi lain, ia juga membawa tantangan dan risiko yang perlu dipahami dengan bijak. Dampak positif dan negatif inilah yang menjadikan teknologi digital sebagai fenomena yang perlu disikapi secara kritis tanpa menutup mata terhadap manfaat maupun ancamannya. Secara positif, teknologi digital membawa revolusi besar dalam akses informasi. Jika dahulu seseorang harus pergi ke perpustakaan atau membeli buku untuk mencari pengetahuan, kini informasi tersedia hanya dengan beberapa sentuhan layar. Internet telah menjadi sumber rujukan global yang memungkinkan siapapun belajar mandiri, memperluas wawasan, dan meningkatkan keterampilan. Platform seperti video edukasi, kursus daring, hingga perpustakaan digital membuka kesempatan belajar tanpa batas geografis. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkembang tanpa harus terikat pada ruang dan waktu. Selain itu, teknologi digital juga mengubah cara manusia berkomunikasi. Media sosial, aplikasi, pesan instan, dan platform konferensi video membuat jarak bukan lagi hambatan. Keluarga yang berada di kota atau negara berbeda tetap dapat berinteraksi setiap hari secara real time. Dalam dunia kerja, komunikasi digital meningkatkan efisiensi dan mempercepat koordinasi. Pertemuan jarak jauh dapat dilakukan tanpa biaya besar, sehingga organisasi dapat bekerja lebih fleksibel dan produktif. Fenomena ini juga mendukung munculnya tren kerja remote dan hibrid yang kini menjadi bagian dari gaya hidup modern. Di bidang ekonomi, teknologi digital membuka peluang besar dalam perdagangan dan bisnis. E-commerce memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik. UMKM memperoleh akses yang sama dengan perusahaan besar untuk mempromosikan produk mereka melalui media sosial dan marketplace. Teknologi finansial atau fitness juga mempermudah transaksi keuangan, pembayaran digital, bahkan akses pinjaman bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan perbankan tradisional. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi pendorong inklusi ekonomi. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi digital juga memberikan manfaat yang besar dalam bidang kesehatan. Telemedicine memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke rumah sakit. Sebuah inovasi yang sangat membantu terutama saat pandemi. Teknologi juga digunakan untuk memantau kesehatan melalui aplikasi dan wearable device, mendeteksi penyakit lebih awal, serta mempermudah manajemen data pasien. Dengan demikian, teknologi digital memberikan kontribusi penting dalam peningkatan layanan kesehatan. Di bidang hiburan dan kreativitas, teknologi digital membuka ruang ekspresi tanpa batas. Kreator konten dapat membuat karya, membangun komunitas, bahkan memperoleh penghasilan melalui platform digital. Musik, seni, film, dan berbagai bentuk seni kini lebih mudah diakses dan dinikmati masyarakat. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan kreativitas, tetapi juga membuka profesi baru yang sebelumnya tidak ada. Namun demikian, di balik berbagai manfaat tersebut, teknologi digital juga menghadirkan sejumlah dampak negatif yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah meningkatnya ketergantungan terhadap gawai dan internet. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam dengan ponsel, media sosial, atau game sehingga mengurangi produktivitas dan interaksi sosial secara langsung.
Anak-anak dan remaja berisiko mengalami kecanduan digital yang dapat memengaruhi perkembangan emosional dan kemampuan bersosialisasi mereka. Dampak negatif lainnya adalah ancaman terhadap privasi dan keamanan data. Banyaknya aktivitas yang dilakukan secara online membuat data pribadi mudah tersebar dan rentan disalahgunakan. Kasus pencurian identitas, peretasan akun, hingga penyebaran informasi sensitif menjadi tantangan serius di era digital. Bahkan perusahaan besar sekalipun tidak luput dari risiko kebocoran data. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan digital merupakan isu penting yang seharusnya menjadi perhatian bersama. Teknologi digital juga memicu fenomena informasi palsu atau hoax dan penyebaran berita yang tidak terverifikasi. Media sosial seringkali digunakan untuk membagikan berita sensasional tanpa memeriksa kebenarannya. Akibatnya, masyarakat dapat terpengaruh opini yang salah, memicu konflik, dan menciptakan polarisasi. Dalam konteks politik dan sosial, hoax dapat mengganggu stabilitas masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Di bidang kesehatan mental, penggunaan teknologi digital yang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan kurang percaya diri. Ekspektasi tidak realistis yang muncul dari media sosial membuat seseorang membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Komentar negatif atau cyberbullying juga menjadi ancaman nyata yang berdampak pada kesehatan psikologis pengguna, terutama pada remaja. Selain itu, perkembangan teknologi digital turut memengaruhi dunia kerja melalui otomatisasi dan kecerdasan buatan AI. Banyak pekerjaan manual atau rutin berpotensi digantikan oleh mesin, sehingga memicu kekhawatiran tentang berkurangnya lapangan kerja. Meski teknologi menciptakan pekerjaan baru, tidak semua orang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan era digital. Ketimpangan inilah yang dapat menimbulkan masalah sosial apabila tidak disertai pengembangan kompetensi masyarakat. Dari sisi budaya, teknologi digital dapat menggeser nilai-nilai sosial tradisional. Interaksi tatap muka semakin berkurang, kebiasaan membaca buku fisik menurun, dan budaya konsumsi informasi serba cepat membuat masyarakat kurang mendalami konteks. Informasi yang berlimpah tidak selalu berarti peningkatan kualitas berpikir, namun sebaliknya, dapat membuat seseorang sulit fokus dan mudah terpengaruh arus tren. Meskipun memiliki dampak negatif, hal yang perlu ditekankan adalah bagaimana manusia mengelola dan menggunakan teknologi tersebut. Teknologi digital pada dasarnya bersifat netral. Manusialah yang menentukan apakah ia membawa manfaat atau justru menimbulkan masalah. Pendekatan yang bijak mencakup literasi digital, kesadaran privasi, manajemen waktu, penggunaan gawai, serta kemampuan memilah informasi yang benar. Dengan pemahaman ini, teknologi digital dapat menjadi alat yang memperkaya kehidupan, bukan merusaknya. Secara keseluruhan, teknologi digital adalah kekuatan besar yang membentuk kehidupan masyarakat modern dengan dua sisi yang saling berkaitan. Dampak positifnya mendorong kemajuan di berbagai sektor, sementara dampak negatifnya menuntut kewaspadaan dan kebijaksanaan. Tantangan terbesar bagi kita adalah memastikan teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sebaliknya. Dengan kesadaran, edukasi, dan pengelolaan yang tepat, teknologi digital dapat menjadi sahabat yang membawa perubahan positif bagi masa depan. Demikianlah pemaparan mengenai dampak positif dan negatif dari teknologi digital. Semoga uraian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan kita serta pentingnya penggunaan yang bijak di era modern ini. Mari kita manfaatkan kemajuan digital sebagai alat untuk berkembang, bukan sebagai sumber masalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you semuanya.